TV, kebanggaan kita bersama. Malam, selamat malam pemirsa MCbar TV Situbondo khususnya. Dan seperti diinformasikan sebelumnya, malam ini bersama Somasi kita akan menayangkan secara langsung adu program bakal calon bupati dan wakil bupati Situbondo tahun 2020 yang nantinya akan berlaga di Pilkada 2020, tepatnya di 9 Desember 2020. Dan malam hari ini seperti yang sudah sekali lagi yang diinformasikan bahwa sampai tuntas nanti kita akan meliput secara langsung baik streaming yang bisa Anda tonton hanya di MCbar TV. Dan persiapan-persiapan sudah bisa Anda intip di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya. Memang sembari menunggu para narasumber untuk hadir, dan tentu Anda juga akan lebih tahu wajah-wajah dari calon bupati dan wakil bupati. Nanti kita akan tahu programnya seperti apa yang akan dikupas bersama teman-teman dari Somasi. Dan malam hari ini menunggu persiapan lainnya, kita sudah bersama dengan Ketua Penyelenggara. Halo, selamat malam Mas Chandra. Selamat malam Mas. Ya. Mas Chandra, ini persiapan apa yang sudah dilakukan menghubung? Ini kan masih belum mendapatkan nomor ya. Ini persiapan dari teman-teman panitia sendiri untuk suksesnya acara ini gimana? Jadi untuk persiapannya itu butuh persiapan banyak sih ya. Cuma kemarin kita komunikasi dengan penyelenggara pemilu, kita akan mengadakan acara ini juga berkoordinasi dengan para pihak kayak seperti Kodim dan Polres seperti itu. Jadi dan setelah itu kita baru menyebarkan undangan kepada dua belah pihak seperti tim kampanyenya, tim pemenangannya, dan juga termasuk para bakal calon itu sendiri. Dan yang pasti KPU sendiri diundang malam hari ini? Iya, diundang. KPU, Bawaslu diundang, Kapolres, Komandan Kodim juga kita undang. Baik, untuk tujuan sendiri diselenggarakan ini tentu selain kita mengetahui program yang akan dibawa nantinya, tujuan paling utama yang diinginkan teman-teman. Jadi selain kita memperkenalkan para bakal calon ini kepada masyarakat, kita juga ingin acara kita ini memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa tahu visi misinya para bakal calon, wajahnya calon, juga apa saja. MCbar TV, kebanggaan kita bersama. Terima kasih masih bersama MCbar TV Situbondo, dan tentu Anda sudah mungkin akan semakin deg-degan, saya pula di sini ya semakin deg-degan juga, pengen segera tahu adu program para bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di Pilkada 2020, tepatnya di 9 Desember 2020. Nah, seperti yang tadi kita disampaikan bersama teman-teman dari Somasi bahwa ini akan ada acara selanjutnya yang setelah mungkin kedua pasangan calon ini bakal memiliki nomor urut saat akan berlaga. Namun melihat dari tadi persiapan-persiapan yang sudah dilakukan panitia, ini juga tampak teman-teman saya dari advokat atau pengacara yang sangat semangat sekali ini untuk menyaksikan acara ini, dan mungkin mereka juga ini akan menjadi perwakilan masyarakat Situbondo yang malam hari ini langsung hadir ke tempat ini. Langsung kita sapa. Selamat malam Mas Jo. Oh, selamat malam juga Mas. Mas Jo semangat sekali malam hari ini untuk mengikuti Wah, acara ini. alhamdulillah Mas, saya semangat sekali ini demi Situbondo ke depannya, seperti itu. Dan tentu dari teman-teman sendiri, harapan tersendiri untuk acara ini dan kedepannya itu seperti apa sih? Oke. Di antaranya kan kita yang tentunya menginginkan bagaimana pasca daripada acara ini adalah outputnya, bagaimana bisa memberikan saran dan juga bisa memberikan rekomendasi, khususnya yaitu adalah budaya-budaya pilkada yang lebih baik lagi, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini temanya sangat menarik sekali, adu program para calon gitu. Artinya ini kita bisa mengetahui sejauh mana Situbondo akan dibawa kemana gitu oleh dengan program-program para calon tersebut, seperti itu. Sehingga kemudian kita mempunyai platform ataupun mempunyai pemikiran ke depannya. Oh iya, Situbondo ini akan seperti ini nantinya. Nanti akan dibicarakan di sini. Sehingga dan juga ini nantinya kan banyak audien nih, banyak kemudian ide-ide dan gagasan-gagasan untuk Situbondo ke depannya agar lebih baik, seperti itu. Nah, kalau mengaca dari pilkada-pilkada sebelumnya, ini ada dua pasang calon.
Nah, itu apa sih yang harus dipersiapkan teman-teman mungkin dari kacamata lu? Oh, kalau dari kacamata pandangan saya tentang bagaimana adu program itu ya harus ditunjukkan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu adalah apa yang harus dibangun dari Situbondo ini. Situbondo ini adalah kota agraris yang mana di sana itu kemanfaatannya sangat luar biasa tentang agrarianya yaitu. Yang kedua yaitu adalah salah satu kabupaten atau terpanjang yaitu letak pantainya 158 km seperti itu. Akan tetapi sampai saat ini saya masih belum dari para calon itu menemukan gagasannya apa yang akan dibangun untuk Kabupaten Situbondo dengan potensi yang ada seperti ini. Lah ini kesempatan luar biasa. Saya sangat antusias banget bagaimana oh iya Somasi mau mengadakan adu program para calon. Wah, ini saya sehingga semangat banget. Ingin tahu gimana apa sih yang ingin dilakukan seperti itu. Sampai saat ini saya masih belum tahu dan masih belum ada berseliweran di mana di media-media sosial seperti itu. Apa yang yang akan dibangun oleh mereka. Cuman jargon-jargon mereka yang sudah tampak di antaranya ada perubahan dan juga meneruskan seperti itu. Baik, dari malam hari ini diharapkan setelah ini berarti masyarakat memiliki pandangan tersendiri dalam memilih siapa yang paling tepat kira-kira untuk mewakili ini. Betul. Nah, kalau untuk Mas Hendrik sendiri sejauh ini kita kan baru memulai, Iya. baru memulai dan belum juga menentukan nomor Iya. pasangan. Mungkin apa yang jangan dilakukan dulu biar tidak salah langkah, mungkin sarannya. Sebelum ke itu ya, pertama saya ada kritikan untuk para para bakal calon bupati dan wakil bupati Situbondo. Karena mau jadi pemimpin di Situbondo ini harusnya belum kelihatan dari kedua para calon. Lah kemudian yang perlu dipahami ketika ini kan rencana kan memaparkan program-program unggulan yang akan disampaikan oleh kedua bakal calon. Nah, terus kemudian setelah menyampaikan itu tentunya akan menarik perhatian masyarakat. Bagaimana mungkin bisa menarik perhatian masyarakat? Menghargai waktu saja tidak bisa. Ini kritikan yang perlu pertama kita jadikan acuan. Terus kemudian yang kedua, saya sangat apresiasi ya dengan adanya somasi ini, acara somasi ini tentang adu program para calon dengan tema wujudkan masyarakat Situbondo yang cerdas. Nah, dalam hal ini tentu banyak beberapa kita lihat dari sisi hukumnya ya, dari sisi hukumnya. Sudah saat ini sudah mulai saling serang antara calon satu dengan calon yang lain. Ini mungkin dari para pendukung ya, dari para pendukung saling serang melalui akun palsu, melalui media sosial, menjelekkan calon yang satu dengan calon yang lainnya. Ini tidak memberikan pemahaman dan pembelajaran yang bagus buat masyarakat Situbondo. Harusnya ini disikapi dari tim siber, mungkin ini harus menyikapi hal-hal yang begini agar black campaign, agar ketika adanya serangan-serangan yang menjatuhkan nama calon ini harusnya dihentikan. Nah, tujuannya apa? Masyarakat jangan disuguhkan dengan hal-hal yang tidak konstruktif, tidak membangun. Nah, bagaimana masyarakat bisa memilih calon yang baik ketika yang disuguhkan kepada masyarakat adalah keburukan-keburukan para calon. Calon ini seperti ini, calon ini seperti ini. Hanya untuk mendulang suara calonnya sendiri gitu. Ini malah bukan menjadi hal yang bagus buat mereka, malah sebenarnya ini mencerminkan bahwa ketidakmampuan dari calon tersebut untuk mendulang suara. Nah, harapannya adalah mari kita bersama-sama untuk mensukseskan acara pilkada ini dengan baik. Terus kemudian yang jelas tanpa adanya politik uang gitu. Ya. Baik,
eh, mungkin itu adalah masukan dan juga kritikan. Tentu saja yang terpenting adalah menghargai waktu dulu, karena sampai seperti kita tahu undangan 18.30 ini juga belum dimulai, atau mungkin ada persiapan-persiapan khusus yang akan di ini. Dan mungkin satu lagi saya ingin bertanya, siapapun yang mau menjawab. Ini kan sekarang tentunya bagaimana masyarakat menyikapi sendiri yang tadi menjelekkan atau menjatuhkan, atau gimana sebaiknya kita menyikapi dari Mas Dudi? Oh ya, tentu di era disrupsi ya, yang mana sekarang kita sudah tidak mengenal antara jarak dan waktu, kita sudah dikontaminasi oleh yang namanya media, yaitu teknologi media, yang mana kita bisa melihat dan mendengar di mana saja seperti itu. Dengan adanya itu masyarakat itu harus kemudian harus sangat bisa menyaring betul terhadap yang namanya mana itu yang akun asli dan mana itu yang akun benar, sehingga kemudian tidak terprovokasi oleh hasutan-hasutan yang kemudian mengakibatkan yang namanya amukan massa seperti itu. Ini banyak sering terjadi gitu. Artinya apa? Masyarakat itu perlu ketahui bahwa ketika ada hal-hal yang sifatnya ataupun konten-konten yang sifatnya provokatif, itu perlu diverifikasi kembali seperti itu. Jangan kemudian kita itu mengambil langkah hukum sendiri. Nah, kita kan sudah jelas ini ada di negara hukum, perlu yang namanya antaranya koordinasi dengan aparat hukum setempat seperti itu. Akhirnya nanti kita berjalan dengan lancar dengan ya demokrasi kita ini, pesta kita seperti itu. Keinginan saya itu seperti itu. Karena kita ketahui bersama di sini kita sudah ada insiden yang namanya berapa? 10 Oktober ya. 10 Iya, 10 Oktober 96 seperti itu. Itu dengan dulu masih belum ada teknologi saja sudah bisa begitu gitu. Apalagi dengan adanya teknologi yang gampang sekali terprovokasi masyarakatnya. Seperti itu. Kalau saya lebih pada aturan perundang-undangan. Jadi siapapun yang melakukan pelanggaran, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tentunya harus diproses secara hukum. Kalau di Undang-Undang ITE jelas tentang pencemaran melalui media elektronik semuanya ya. Kita harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Tentunya ketika ada semacam pembusukan terhadap para calon, nah tentunya harus diproses secara hukum. Kenapa? Agar ada efek jerah. Mereka selama ini terus berseliweran di media sosial dengan akun-akun anonim, dengan akun-akun palsu, tidak ada dan tidak pernah ada yang menyentuh sama sekali, sehingga mereka leluasa untuk terus melakukan pembusukan terhadap para calon. Harapan saya harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bagaimana akun tersebut paling tidak diblokir. Kalau memang jangkauannya misalnya tidak terdeteksi, tapi saya yakin aparat penegak hukum pandai dalam ini. Ada tim khusus yang bisa melihat atau bisa mengetahui tentang akun-akun itu. Harapan saya tetap satu, proses secara hukum. Baik, ini masukan yang sangat luar biasa ya, baik itu pengguna atau juga penikmat informasi di media sosial, karena memang kita harus benar-benar pandai, harus berhati-hati juga karena Anda salah tulis UU TE urusannya ya dengan hukum. Baik, saya akan kembalikan ke teman-teman yang nantinya akan meliput secara langsung jalannya acara somasi adu program para calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Tetap bersama MCiber TV Situbondo. MCiber TV, kebanggaan kita bersama. MCiber TV, kebanggaan kita bersama. Terima kasih Anda masih bersama kami di MCiber TV Situbondo, dan tentu sembari menunggu acara ini akan segera dimulai, dari beberapa tadi sudah kami sampaikan dan beberapa kali kami informasikan bahwa malam hari ini kita akan melihat dan menyaksikan secara langsung
adu program pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang akan berlaga di Pilkada 2020. Dan saat ini kita sudah bersama tim humas dari pasangan Bapak Karna bersama Ibu ya, Hairani yang tentu malam hari ini sudah hadir dan siap juga. Kita langsung saja bertanya. Selamat malam Pak Adi. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa MC Ber TV dimanapun berada. Tentu malam hari ini sangat siap ya untuk ini. Pak. Insya Allah dari tim kampanye Karunia sesuai amanah dari Bung Karna dan Bu Nyai Haji Hoironi, kami sudah siap untuk hadir bersama mengadu program pasangan Bupati Wakil Bupati pemilu 2020. Ya, tidak mendahului dari acara yang digelar somasi, visi dan misi apa yang akan dibawa pasangan ini? Ya, yang jelas Situbondo berjaya. Situbondo berjaya itu berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya. Itu akan menjadi visi kami, visi pasangan Karunia, Bung Karna sama Bu Haja Hoironi. Dan visi dan misi yang sudah disiapkan tentu memiliki target dan pencapaian tersendiri. Seberapa besar? Ya, kami yakin kami memberikan perubahan kepada Situbondo dan menawarkan visi misi agar masyarakat Situbondo bisa bersama dengan kami memenangkan pasangan Bung Karna. Kami optimis bahwa Bung Karna bersama Nyai Hoironi akan membawa Situbondo berjaya. Harapannya sendiri untuk masyarakat Situbondo, jangan sampai salah begitu. Ya, yang jelas jangan sampai salah pilih. Kami pasangan Hoironi, Bung Karna dan Hoironi sudah siap untuk membawa perubahan di Kabupaten Situbondo dengan program-program unggulan. Yang jelas visi Situbondo berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya itu kita sudah kolaborasi dengan misi dan program. Ada 4 misi dan ada 26 program yang akan kami laksanakan ketika Bung Karna diamanahkan sebagai Bupati Situbondo nantinya. Oke, untuk Karunia sendiri ini mungkin strateginya sudah disiapkan untuk memenangkan pasangan calon ini, dan untuk pemilih sendiri harapan terbesar dan khususnya untuk masyarakat Situbondo bagaimana Pak? Ya, kami berharap semua stakeholder mohon doa dukungannya, mohon doa restu dari masyarakat Kabupaten Situbondo, baik yang muda, yang sepuh, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Kami mohon doa dan dukungannya agar pasangan Bung Karna sama Nyai Hoironi ini diberikan amanah, diberikan kelancaran, dan harapan kami pemilih jangan masyarakat jangan sampai salah pilih. Kami hadir di saat ini diundang oleh somasi dan di live oleh MC Ber TV adalah bagian komitmen kami kepada masyarakat agar masyarakat tidak memilih kucing dalam karung gitu kan. Artinya kami memiliki program-program unggulan, kami memiliki optimisme Situbondo berubah ke depan, dan saya yakin Situbondo dengan kehadiran Bung Karna akan membawa Situbondo berjaya itu. Baik, tentu sesuai dengan harapan kita semuanya, perjalanan nanti pelaksanaan Pilkada 2020 berjalan lancar dan tetap pilihan kembali ke Anda, dan yang pasti nanti kita akan mendengarkan keseluruhan visi dan misi dan adu program yang akan disampaikan kedua pasangan calon ini. Dan khususnya terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Hadi, khususnya Humas dari Karunia Karna Suswandi bersama Haja Hoirani. Dan tetap bersama MC Ber TV, nanti kita akan kembali untuk langsung hadir kepada Anda semuanya. Saksikan sampai acara ini tuntas di program adu program para calon bakal bupati dan wakil bupati Situbondo pada Pilkada 2020 bersama Somasi dan MC Ber TV. MC Ber TV, kebanggaan kita bersama. MC Ber TV, kebanggaan kita bersama.
Terima kasih masih Anda bertahan bersama MC Ber TV. Tentu saja malam hari ini seperti yang selalu kita utarakan dan informasikan bahwa malam hari ini kita mendengarkan adu program kedua bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati. Namun sembari menunggu acara segera dimulai, kita berwawancara sebentar dulu bersama perwakilan dari tokoh masyarakat yang juga hadir di tengah-tengah kita. Selamat malam. Selamat malam Pak Kiai. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak Kiai, melihat ini ada dua pasangan calon. Nah, mungkin melihat dari itu semuanya, apa harapannya untuk masyarakat Situbondo sama wakil masyarakat? Harapan kami sebenarnya dapat pemimpin, artinya memilih pemimpin yang terbaik lah, yang memberi kesejahteraan kepada masyarakat tentunya, terutama di bidang keamanan, ketenangan, kenyamanan masyarakat, kemudian di bidang ekonomi, sehingga ekonomi kalau masyarakat nyaman, masyarakat Situbondo akan menjadi aman, terutama di bidang pendapatan masyarakat, itu yang utama. Kemudian kalau di Situbondo kan sudah terkenal dengan religi ya, keagamaan, jadi diharapkan juga ada kedamaian dan ketenangan, juga ada kenyamanan. Nah, kalau dari sisi masyarakat sendiri, harapannya kepada masyarakat khususnya para pemilih nantinya? Oh, kalau kepada pemilih silakan memilih sesuai dengan hati nurani, kemudian melihat siapa yang terbaik kira-kira, dan tidak ada paksaan dalam memilih, karena memang masyarakat yang akan menggunakan akan memilih pimpinannya yang 5 tahun ke depan. Nah, itu. Jadi masyarakat sudah bisa menentukan melalui juga adu program, kita melihat program-program dari para calon-calon ini. Ya, tadi dari teman-teman pengacara atau advokat menyoroti masalah sosial media yang sama-sama akun yang palsu, sama-sama menjatuhkan atau gimana. Nah, bagaimana harapan itu sendiri untuk memfilter mana yang benar, mana yang harus diterima dan tidak? Ya, kalau akun seperti itu, akun abal-abal memang sudah sering terjadi seperti itu. Ada hoak, ada penghinaan, ada kemudian bahkan sampai hal-hal yang tidak bagus. Harapan kami kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal seperti itu. Kita sudah sama-sama dewasa, kita sudah sudah berpendidikan tentunya, masyarakat Situbondo. Hal-hal semacam itu sangat tidak bagus dilakukan. Bahkan kalaupun menang dengan penghinaan, dengan cara tekanan dan lain sebagainya, itu malah kurang bagus. Oke, baik, itu mungkin kita lebih pandai dan tidak terprovokasi dengan 1 atau 2 akun, namun harus ada konfirmasi. Terima kasih banyak Haji, mudah-mudahan ini juga bisa memberikan masukan untuk masyarakat Situbondo lebih pandai lagi untuk memilih informasi yang baik dan kurang baik seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga lancar malam hari ini, acara akan kita segera saksikan. Rupanya memang akan segera dimulai acara somasi ini, adu program bakal calon bupati dan wakil bupati Situbondo yang akan berlaga di Pilkada Desember 2020. Terima kasih Anda masih bertahan di MC Ber TV Situbondo. Tentu saja seperti janji kami akan menayangkan secara langsung jalannya adu program bakal calon bupati dan wakil bupati Situbondo tahun 2020 yang sekali lagi akan berlaga di Pilkada 9 Desember 2020, dan tentu saja para narasumber sudah siap, baik dari pasangan Karunia maupun Pulya Abadi yang sudah siap untuk menjadi narasumber malam hari ini. Dan kami juga ingatkan Anda untuk mengikuti secara keseluruhan, karena yang akan menentukan nasib Situbondo adalah Anda, dan Anda harus menjadi pemilih yang baik dan tentu melihat visi dan misi kedua pasang bakal calon bupati dan wakil bupati Situbondo. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi semua peserta dan tamu serta narasumber. Adapun untuk somasi yang ke-10 pada malam hari ini,
Mohon maaf karena molor waktunya ya, karena menunggu salah satu bakal calon atau tim kampanye salah satu bakal calon, namun ditunggu sampai detik ini juga tidak bisa hadir. Dan kami sudah ngecek tadi ada beberapa pendukung memang dari tim Mulia Abadi, tetapi karena tidak ada mandat sebagai tim kampanye maka tidak berani menjadi narasumber. Dan kebetulan malam hari ini tim Karunia ada 2 orang, yaitu Mas Hadi dan Mas Junaidi, ini sebagai narasumber dari tim pemenangan atau tim kampanye Karunia. Jadi untuk tema, karena yang hadir ini hanya salaje ya istilahnya ya, hanya salaje, maka tidak cocok kayaknya kalau temanya itu adu program para calon. Kenapa? Karena hanya hadir satu paslon ya, hadir satu paslon. Tetapi Somasi akan selalu memberikan solusi bagi kita semua, dan kami sangat menghargai dan sangat menghormati kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Sehingga topik mungkin bergeser ya, topik atau tema bergeser dari adu program para calon ini mungkin bergeser menjadi karena hanya dari tim Karunia yang hadir pada malam hari ini, sehingga topik mungkin menjadi pasnya itu menjadi tim Karunia menjawab mungkin ya. Gimana? Bisa disepakati narasumber ya? Atau Bung Karna menjawab mungkin ya? Gimana? Nah, dalam hal ini karena salah satu yang hadir, tetapi kami untuk menjaga netralitas dari Somasi, tim Somasi, kami tetap akan memberikan waktu bagi tim Mulia Abadi. Mungkin di Somasi berikutnya mungkin juga nanti temanya adalah mungkin bisa Pak Yoyo menjawab atau Mulia Abadi menjawab. Nah, karena ini hanya sebelah salaje, maka tema bergeser menjadi Bung Karna menjawab atau tim Karunia menjawab. Silahkan nanti para peserta yang hadir pada malam hari ini dalam acara Somasi ini dari beberapa unsur, bahkan dari pihak penyelenggara juga kami undang, namun juga sayangnya tidak bisa hadir, tetapi ada dari perwakilan penyelenggara di tingkat kecamatan. Saya lihat di sini Mas Eeng ya, ini adalah Ketua PPK Kecamatan Kapongan. Ini Joni Wandi Hendarto atau biasa disebut dengan julukan Eeng, ini adalah Ketua PPK. Artinya bahwa kegiatan ini tetap dalam pantauan dan pengawasan dari pihak penyelenggara. Dan mungkin dari pihak Panwas juga ada yang hadir ya. Kalau jebolan Panwas banyak di sini. Ada Mas Edi, ada Mas OP, termasuk saya sendiri barangkali. Tetapi ada staf Panwascam di sini, yaitu Mas Chandra yang juga tergabung di dalam tim Somasi. Nah, untuk lebih untuk menyingkat dari topik pada malam hari ini yang temanya bergeser menjadi ini Bung Karna menjawab atau tim Karunia menjawab, ini yang pas. Oh silakan ya, apa saja. Berarti Bung Karna menjawab karena banyak pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Ini ada unsur kepala desa ya. Ya, ada unsur kepala desa, ada unsur advokat. Dan ini Mas Hendri dan Mas Jo ini merupakan tamu setia Somasi. Jadi mulai dari Somasi pertama, kedua sampai ke-10 selalu hadir. Ini adalah tamu setia. Tepuk tangan untuk Mas Hendri dan Mas Jo dulu. Juga kehadiran salah satu kepala desa, patut kita hormati, Kepala Desa mana? Tanjung Glugur, Ibu
Ibu Haja Arifah, tepuk tangan untuk Bu Arifah ya, Kepala Desa Tanjung Glugur. Jadi membawa aspirasi dari kepala desa, apa nanti yang mau ditanyakan, yang mau dikomitmenkan barangkali, tetapi itu bukan ranah saya ya. Silahkan nanti bisa ditanyakan. Termasuk juga ada perwakilan perangkat desa, jadi tidak hanya kepala desa, ada perwakilan perangkat desa, ada Mas Anas ini, Mas Anas, juga ada beberapa unsur dari HIPSI, saya lihat juga dari himpunan apa pengusaha ya, pengusaha santri Situbondo juga hadir pada malam hari ini. Dan juga mungkin akademisi juga ada Mbak Dini, juga mantan komisioner KPU ini. Jadi yang hadir di sini ini adalah orang-orang hebat, saya pikir. Oke. Selanjutnya kami berikan waktu kepada tim kampanye dari Karunia untuk menyampaikan visi misi program dari pasangan Karna Hoirani ya, Karna Hoirani. Dan banyak pertanyaan dari masyarakat sebenarnya karena Bung Karna ini, nah, jadi beda tipis karena dengan Bung Karna ini. Jadi saya kadang juga ini sulit membedakan ya. Kehadiran Bung Karna ke Situbondo mungkin mau dijawab pada malam hari ini. Kenapa kok jauh-jauh dari Bondowoso terus ke Lumajang terus kok ke Situbondo mencalonkan sebagai calon bupati? Juga kenapa kok calon wakil bupatinya itu kok perempuan? Kenapa kok tidak laki-laki? Meskipun tidak ada diskriminasi gender ya, tetapi itu perlu dijelaskan kepada forum diskusi pada malam hari ini. Dan kami berikan waktu kepada Mas Hadi atau Mas Junedi. Mas Hadi, jangan terlalu panjang karena nanti masih banyak pertanyaan-pertanyaan dan bisa didiskusikan untuk dijawab. Mungkin waktunya 5-10 menit ya. Dipersilahkan kepada Mas Hadi Prianto untuk memaparkan visi misi program dari pasangan Karunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Mas Inung selaku mentornya, MC-nya dan sekaligus yang membawa somasi. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari partai pengusung Bung Karna Hoirani, hadir dari Gerindra di sebelah kiri saya, hadir dari Perindo, dari PBB Bulan Bintang, PSI hadir juga, dan Partai Amanat Nasional hadir, dan ada beberapa partai yang lain izin pada malam hari ini. Saya sendiri dari Partai Demokrat. Yang saya hormati para undangan, hadirin, ada teman-teman advokat, sahabat-sahabat saya, Mas Jo, Mas Hendrik, dan dari kepala desa tadi hadir juga, perangkat desa, akademisi, mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu, tapi semuanya saya hormati. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara somasi atas undangan dari Bung Inung untuk hadir, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, karena ini masih posisi bakal calon karena belum ditetapkan oleh KPU. Pertama, permohonan maaf dari bakal calon Bung Karna yang tidak bisa hadir secara langsung malam ini karena beliau tadi pagi bersama saya di Demokrat, hari ulang tahun Partai Demokrat. Beliau sudah sakit, suaranya sudah mulai berkurang sehingga harus istirahat, tidak bisa hadir pada malam hari ini. Bakal calon wakil bupati Bu Haja Hoirani
saat ini perjalanan dari Madura masih posisi ke Situbondo. Mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, kami dari Ketua Tim Kampanye juga Bu Zainia hari ini posisinya reses DPRD Provinsi Jawa Timur, posisinya ada di Jati Banteng tadi, dan beliau mengamanatkan ke saya sebagai Kordiv Humas, Koordinator Divisi Humas Tim Kampanye Bung Karna dan Nyai Khaironi yang sering kita sebut Karunia. Sebenarnya malam ini undangan kepada tim kami adalah adu program, dan ini sebagai pendidikan politik kita kepada masyarakat, dan ini hal yang positif sebenarnya. Dan kami, kenapa kami tim kampanye Karunia hadir, karena kami menghormati masyarakat Situbondo yang ingin mengetahui program, visi dan misi dari seorang kandidat. Makanya kami hadir. Kenapa sebelah tidak hadir, kami tidak pernah paham itu. Tapi harapannya masyarakat sebenarnya menginginkan ini program ini bukan tidak perlu diadu lah, tapi perlu terinformasikan secara utuh kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih mana yang terbaik dari yang baik gitu. Saya yakin Bung Karna dan Khaironi, Pak Yoyok Mulyadi dengan Pak Abu adalah putra dan putri terbaik masyarakat Situbondo yang saat ini memasuki konstelasi Pilkada Kabupaten Situbondo. Mas Inung, sahabat-sahabat semua hadirin, sebenarnya kalau hari ini tidak bisa kita adu program, tidak bisa saling memberikan informasi program, saya hari ini akhirnya beruntung, pasangan tim Karunia ini beruntung bisa ketemu para Bapak Ibu sekalian, praktisi masyarakat yang peduli terhadap Kabupaten Situbondo. Karena injury time sesuai dengan keputusan KPU, besok jam 12 mungkin revisi, 4 sore kalau tidak salah. Itu revisi terakhir dari semua dokumen pasangan kandidat, pasangan calon bupati, wakil bupati. Insya Allah hari ini mungkin bagian dari karunia Allah menetapkan kami tim kampanye Karunia bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu sekalian, sehingga kami bisa finishing malam ini. Besok pagi kami antar ke KPU bagian dari visi misi apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Situbondo. Berangkat dari ini sedikit, kalau prolognya Bang Yunung tadi, kenapa Pak Karna kesini? Perlu diketahui bahwa Pak Karna Kuswandi adalah putra terbaik Kabupaten Situbondo. Beliau lahir di Corah Tatal dan beliau menjadi ASN di Bondowoso dengan berbagai jabatan, dan terakhir diminta Cak Torik Bupati Lumajang untuk menjadi salah satu kepala dinas di sana, dan beliau terpanggil hadir sebagai putra daerah, hadir sebagai masyarakat Situbondo, hadir untuk memberikan yang terbaik untuk Situbondo 5 tahun ke depan. Sehingga partai politik memberikan restu dengan rekomendasi, dengan memberikan dukungan politik dari 8 partai politik yang hadir. Sama juga Bu Khaironi. Bu Khaironi adalah salah satu putri terbaik Kabupaten Situbondo juga. Beliau pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Situbondo, 5 tahun bermitra dengan saya. Beliau memang praktisi perempuan, aktif di Muslimat NU, dan mereka memiliki pondok pesantren, dan untuk pendidikan beliau memang konsen, sehingga ketika Kabupaten Situbondo memanggil, beliau tidak ragu lagi. Untuk itu kami minta mohon semua kepada masyarakat Situbondo secara luas, netizen, karena ini di live di Facebook, YouTube, dan juga di TV Cyber, kami mohon doa, restu dan dukungan agar Pak Karna dan Bu Nyai Khaironi diamanahkan dan dipilih masyarakat Situbondo untuk menjadi Bupati Situbondo yang akan datang. Kalau berbicara visi misi, karena ini tidak diadu, Mas Inung, saya sebenarnya ingin berharap sekarang flashback, silakan rakyat berbicara, silakan rakyat berbicara, sampaikan kepada kami, kandidat kami akan menjawab. Kandidat kami akan memberikan solusi Situbondo ke depan. Kami nanti minta silakan, saya tidak perlu banyak bicara sudah. Kalau memang harus visi kami dirubah, ayo kita berubah bersama-sama demi Situbondo terbaik, gitu kan?
Tapi konsekuensinya setiap yang memberikan masukan solusi harus dukung Bung Karno, gitu ya? Gitu. Ini konsekuensi gitu kan. Sebagai masyarakat yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk merubah Situbondo, mari bersama-sama kami akan tampung. Ini adalah institusi kita, institusi politik dengan pemilihan langsung. Wanita desa, gadis desa yang banyak meminang gitu. Ada orang sebelah kota yang meminang, ada yang tetangga, banyak. Liku-liku di sini kita fokuskan pada satu persoalan karena pemikiran-pemikiran juga istihara. Alhamdulillah Gerindra menuju menentukan sikap merekomendasikan kepada pasangan Bung Karno dengan Bu Hairani. Teman-teman yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, tadi tidak berbicara visi misi. Sebenarnya visi misi itu jelas ya, penting sekali. Intinya Situbondo berjaya, perubahan. Perubahan di sini bukan merubah hal-hal yang sifatnya keseluruhan, tapi merubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik, tidak maju menjadi maju, yang kurang ditambahin, yang masih belum dikerjakan mari kita kerjakan bersama. Apa yang kurang di Situbondo, apa yang belum maju di Situbondo, karena Situbondo merupakan lintas jalan antara Jawa dan Bali. Apakah kita selama ini menangkap persoalan-persoalan khususnya di bidang pariwisata, ekonomi, sektor real yang lain? Apakah kita bisa menangkap perjalanan mereka yang dari Jakarta, mereka yang dari Surabaya, Jogja menuju Bali? Apa hanya melihat melirik ke Situbondo? Nah, kita dalam perubahan ini bagaimana orang luar kota yang melintas di Situbondo, kita merubah image bahwa Situbondo merupakan hal yang perlu dilirik juga, seperti halnya Gerindra dilirik oleh beberapa orang gitu. Situbondo harus dilirik. Kita harus berani menangkap persoalan-persoalan terutama bagian ekonomi, sektor pariwisata. Ini yang perlu dikembangkan karena satu-satunya memajukan kabupaten kita ini adalah dari faktor ekonomi dan pendidikan. Ekonomi salah satunya yaitu bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, bagaimana meningkatkan pariwisata yang sampai saat ini Pasir Putih hanya memberi PAD pendapatan asli daerah 15 juta per tahun. Ironis sekali. Kalau saya tidak pernah studi banding, tapi kalau jalan-jalan iya dengan menggunakan dana sendiri. Tidak usah jauh-jauh, di tetangga ada di atas 100 juta hanya dikelola oleh desa, BUMDes, badan usaha milik desa. Lah ini BUMD, badan usaha milik daerah, yang terkenal di mana-mana Pasir Putih, 15 juta. Kita harus berubah sesuai dengan jargon kita, perubahan. Bagaimana PAD Pasir Putih supaya meningkat? Dari 15 juta meningkat menjadi 100, 200. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama menangkap pariwisata ini dengan BUMD seperti di Bandungan yang selama ini selalu tidak ada pemasukan sama sekali. Saya kira itu dulu prolog dari kami, hanya dibatasi 1 menit, hanya menyangkut pada masalah tenaga kerja, sektor pariwisata. Kita harus menyambut kedatangan tamu-tamu yang hanya melintas. Kita harus berubah dari hal yang tidak maju menjadi maju, yang kurang menjadi lebih baik, yang tidak ada menjadi ada. Inilah tugas pemimpin Situbondo ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.